dari arah belakang tribun turunlah puluhan mahasiswa, kira-kira begitu, membawa spanduk yang langsung merasa ke dalam panggung dan meminta kami berhenti berbicara dan pergi. Tapi tetap kami dalam keadaan terkepung. Cuma karena posisi adalah kami diundang oleh tuan rumah, panitia, dan fasilitas yang menggunakan kampus UGM, kami bertahan di situ. Karena apa yang berhak mengusir kami adalah panitia mengundang kami dan tuan rumah UGM, jadi kami bertahan di situ. Kira-kira begitu. Banyak masyarakat miskin yang nggak tertolong. Di mana pemerintah? Diskusi akademis di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dihentikan paksa sejumlah mahasiswa. Mengapa mimbar akademis di kampus pencetak pemimpin bangsa bisa tersendat? Apakah ini bentuk pembungkaman kebebasan berpendapat atau ada pelanggaran prosedur? Kita akan bahas bersama para narasumber yang sudah bergabung melalui Zoom sore ini. Dari Jakarta kita sudah tersambung dengan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan sekaligus aktivis reformasi Budiman Sujatmiko. Selamat sore Pak Budiman. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Dan juga dari Perth, Australia kita sudah tersambung dengan peneliti utama politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Mas Wasisto Rahadjo Jati. Selamat malam waktu Australia, Mas. Selamat malam, Mbak Jati. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung Selamat sore, di Pak NTV. Budiman. Sore Mas Wasisto. Iya, Selamat malam. Selamat malam Pak Budi dan juga Mas Wasisto. Melihat kejadian pada tanggal 15 Juni malam kemarin adanya penggerudukan begitu dilakukan oleh para mahasiswa saat diskusi dari tema Pancasila Pemersatu Bangsa ini dilakukan di Yogyakarta. Saya akan ke Pak Budiman terlebih dahulu sebagai salah satu tamu undangan yang hadir di sana pada saat diskusi. Sebenarnya apa yang terjadi di sana Pak Budiman sehingga adanya kericuhan yang terjadi yang dilakukan oleh mahasiswa UGM? Pertama kami hadir Pak Nusron, Menteri ATR bersama juga Pak Daryono dan saya memang menghadiri undangan acara dialog tentang Pancasila Pemersatu Bangsa sebagai sebuah payung. Tapi intinya itu adalah bagian dari kegiatan kami yang kami lakukan secara terpisah sebelumnya. Ya, sebelum sekarang Pak Daryono, Pak Nusron ada di Unsud Purwokerto dan juga sebelumnya mereka di UNS Solo. Dan kemarin lusa kami ada di Jakarta di UGM bersama-sama dan rencana juga ada beberapa undangan dari berbagai macam kampus lain, baik kami diundang bersama-sama maupun terpisah. Pertama-tama adalah memang dialog antara pemerintah dengan para mahasiswa yang datang di kampus maupun juga saya juga di berbagai macam acara di luar kampus, di kafe misalnya bersama mahasiswa-mahasiswa juga. Artinya kegiatan sudah dilakukan beberapa kali dan masih akan berlangsung lagi karena ada beberapa undangan yang datang kepada kami. Jadi sebenarnya diskusinya ini adalah bagian dari dialog memberikan ruangan dan ruang tatap muka bahkan secara fisik langsung dengan para teman-teman mahasiswa dari berbagai kampus dikumpulkan di suatu tempat kampus terbesar di masing-masing kota dari berbagai macam kelompok juga yang mengundang untuk membuat forum di mana kami bisa ditanya jika ada yang tidak jelas tentang program pemerintah, kami digugat jika ada hal yang perlu dipertanyakan dan digugat tentang kemasuk akalan, tentang alasan-alasan etis, tentang alasan-alasan logis atau alasan-alasan kenapa Presiden Pak Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan-kebijakan tertentu, dan juga digugat kenapa ada korupsi, kenapa ada penyimpangan, dan apakah ini merusak sistem yang ada. Nah, kami menyediakan diri untuk ditanya dan didebat.
bukan cuma di kampus secara langsung, tapi juga menghadiri undangan berbagai macam stasiun televisi dan podcast dengan pembicara-pembicara lain sebagai pengimbang untuk juga digugat secara terbuka dan kita menjelaskan apa yang menjadi perspektif pemerintah. Saya kira itu. Rencananya seperti itu berjalan. Ya, Begitu. rencananya itu memberi ruang tatap muka secara langsung kepada rekan-rekan mahasiswa. Nah, kita ke Mas Wasisto. Sebenarnya ini awalnya sudah benar ya, diskusi berjalan dengan kondusif begitu. Nah, sebenarnya apa yang terjadi bahwa ini mahasiswa ini terjadi adanya letupan-letupan emosi pada awal berjalan dengan lancar, tujuan utama itu untuk berdiskusi berjalan dengan lancar, terjadi adanya letupan. Apa sebenarnya yang terjadi Mas Wasisto melihat kondisi seperti itu? Ya, jadi begini Mbak Gati, kalau dalam sebuah diskusi massa itu kan tidak semuanya kita harapkan kondusif ya. Karena ekspresi dari masing-masing audien kan selalu berbeda-beda. Ada yang aktif, ada yang pasif, ada yang emosional, ada yang reaktif. Nah, dalam hal demikian memang kita harus melihat bahwa psikologi massa yang terjadi saat itu kan lebih banyak didorong oleh narasi-narasi yang berkembang di sosial media, yang mana itu juga mempengaruhi secara psikis kan, di mana pemerintah ABCD dan mahasiswa ABCD. Jadi memang di sini kita perlu melihat bahwa ada pertarungan narasi yang mana itu menghasilkan narasi tertentu yang kemudian mendominasi forum malahan. Jadi saya pikir kita melihat bahwa secara psikologis narasi itu yang berkembang, dan kita juga perlu mengetahui bahwa karakter dari mahasiswa sekarang ini kan sangat kritis dan vokal, di mana-mana mereka mengekspresikan aspirasi dan narasi mereka di sosial media, di TikTok, di Instagram, dan lain sebagainya. Jadi ketika langsung bertemu aktornya, ya kita bisa melihat apa yang terjadi tanggal 15 Juni itu, Mbak Gati. Iya, bertemu dengan langsung aktornya, Pak Budi. Ini aktornya adalah Pak Budi di sini pada saat sesi diskusi. Sebenarnya kronologisnya itu terjadi seperti apa sehingga letupan pada menit ke-40 ini terjadi, padahal di 40 menit awal ini berjalan dengan kondusif. Ya, itu menarik ya, karena saat kami masuk kan sudah ada mahasiswa, kebetulan bentuk panggungnya adalah di tengah, kemudian mahasiswa secara sirkular mengelilingi kami, di depan, di kanan, kiri, dan belakang. Nah, kami bertiga itu didudukkan dalam 3 titik terpisah. Artinya kita dengan kursi bisa diputar sehingga kita bisa berbicara ke setiap orang, tidak menempatkan kami berhadapan, tapi juga ada mereka di belakang kami, segala macam, dan dinamis lah ya. Ada hal yang menarik, salah satu moderator bertanya, apakah mahasiswa yang hadir di sini kemarin ikut demo? Saya ikut demo acungkan tangan. Mayoritas mengacungkan tangan, artinya mereka adalah para pemprotes, para demonstran. Ya. Itu tidak ada masalah bagi kami. Wah, ini bagus. Kami bertemu dengan teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang memang sedang melakukan pergerakan di lapangan. Dan saya pada usia mereka juga. It's good, ya. Saya sendiri dulu pada zaman aktivis tidak punya kemewahan itu, mana menjadi demonstran bisa bertemu Menteri Orde Baru dan kesempatan untuk menggugat. Situasi kondusif dan dimulai oleh Pak Daryono menjelaskan beberapa kebijakan Pak Prabowo, terutama yang disoroti adalah mengenai kebijakan ekspor satu pintu dan menguraikan, Pak Daryono menguraikan apa selama 34 tahun terakhir 15.000 triliun potensial karena artinya praktek yang tidak jujur di dalam soal ekspor laporkan dengan tidak angka-angka yang tidak semestinya, sehingga negara potensial kehilangan selama 34 tahun 15.000 triliun rupiah. Dan Pak Daryono menjelaskan andai kita masih angka dengan 15.000 triliun rupiah memurahkan biaya kuliah atau bahkan menggratiskan fasilitas kesehatan seharusnya sudah bisa terbangun di banyak tempat di Indonesia selama 24 tahun terakhir dengan 15.000 triliun rupiah itu. Kemudian saya ditanya mengenai apakah Pak Budiman akan mengusir mahasiswa yang hadir di sini yang berbeda pendapat. Saya bilang tidak. Tapi bagi saya perbedaan pendapat yang
dipertemukan dalam ruang dialog terbuka tatap langsung itu adalah puncak dari demokrasi, di mana perbedaan didialogkan setajam apapun perbedaan itu, dan kami hadir di sini untuk mendengarkannya. Dan kemudian moderator bertanya apa yang membedakan dengan waktu saya jadi aktivis. Ya, waktu saya jadi aktivis tentu saja tidak ada kemewahan seperti ini dengan resiko-resiko yang berbeda tentu saja di masa lalu dan di masa sekarang. Kemudian Pak Nusron menjelaskan mengenai kami datang ke sini agar kalian tidak cuma sekedar mengerti kami lewat medsos, tapi langsung di depan kami berdialog terbuka. Kemudian moderator menunjukkan video saudara Tio, mantan ketua BEM UGM, yang menunjukkan bahwa ada alat penyadap kuno sebenarnya yang dipasangkan di mobilnya. Dan kemudian ditanya bagaimana tanggapan saya tentang itu. Pertama pada Pak Daryono, kemudian pada saya. Saya bilang, kita tidak tahu karena saya bukan ahlinya, saya bukan detektif ya yang bisa memeriksa kebenaran itu. Tetapi yang saya ingat dialog saya dengan seorang menteri sekitar 1 bulannya lalu, di mana menteri itu banyak disasar kritik dan salah satunya oleh Tio. Dan ternyata menarik, dia ditelepon oleh teman saya, kolega menteri ini, ditelepon oleh Bapak Prabowo Subianto, supaya setersinggung apapun atas kritik-kritik itu jangan pernah melakukan manuver-manuver yang bisa menyentuh atau mencelakai Tio. Nah, ketika saya menjelaskan seperti itu, kemudian dari arah belakang tribun turunlah puluhan mahasiswa, kira-kira begitu, membawa spanduk yang langsung merangsek ke dalam panggung dan meminta kami berhenti berbicara dan pergi. Tapi tetap kami dalam keadaan terkepung. Cuma karena posisi adalah kami diundang oleh tuan rumah, panitia, dan fasilitas yang menggunakan kampus UGM, kami bertahan di situ. Karena apa, yang berhak mengusir kami adalah panitia mengundang kami dan tuan rumah UGM. Jadi kami bertahan di situ. Kira-kira begitu. Oke, dari alur diskusi yang Pak Budi jelaskan tadi, alur itu berjalan dengan baik sehingga ada pernyataan atau pertanyaan dari mahasiswa yang memantik sehingga adanya terjadi kericuhan. Nah, mohon di... Jadi ruangan sebenarnya audiens sendiri tetap tenang. Audiens yang mengelilingi kami itu aku saja tetap tenang. Ini muncul dari arah lain. Kira-kira gitu. Muncul dari arah lain. Apakah itu dapat diindikasikan itu adalah ada yang menunggangi di diskusi tersebut, bukan dari kalangan mahasiswa UGM? Menurut Anda? Setidaknya di depan kami, ada ratusan di depan kami tidak bergerak, tidak ikut dalam itu. Jadi dari arah tribun mereka turun dan kemudian menyeruak langsung naik ke panggung dan mengepung kami, sekaligus minta kami keluar dan ya melakukan serangan-serangan verbal pada presiden, pada kami dan segala macam. Tapi kami diam, meskipun saya karena jaraknya cuma kurang dari 0,5 meter dari saya, beberapa mahasiswa itu yang pemprotes itu, saya sempat melakukan dialog dengan 1-2 orang yang tepat berada di depan saya. Saya tanya betul apa maunya, karena dia mengatakan, Pak Budiman, Anda dulu kami idolakan, tapi kenapa Anda mengkhianati rakyat? Kenapa Anda tidak memihak orang miskin? Anda sudah hidup berfoya-foya dan enak-enakan. Ya, sementara rakyat dalam keadaan miskin terus-menerus. Saya bilang, saya tidak berubah hidup saya dari zaman dari aktivis, dari DPR, sekarang di pemerintahan, di eksekutif. Saya hidup biasa-biasa saja dan saya ditugas oleh Pak Prabowo untuk mengatasi masalah kemiskinan. Apa yang menjadi aspirasi teman-teman, saya sedang fokus ke arah sana. Saya terus melakukan dialog dengan mereka, tatap mata. Meskipun banyak suara-suara lain tidak saya pedulikan, tapi saya ingin meyakinkan 1 atau 2 orang di depan saya waktu itu. Ya. Kami tetap bertahan di situ. Ya, Mas Wasisto, melihat reaksi dari teman-teman mahasiswa, tadi dikatakan bahwa saat ini karakter dari mahasiswa adalah kritis dan juga vokal. Nah, apakah forum-forum Kopdar seperti saat ini menjadi forum yang tetap strategis untuk menyampaikan aspirasi atau bahkan ini malah memicu adanya gejolak-gejolak seperti yang terjadi pada 15 Juni malam kemarin? Ya, jadi begini Mbak Gati. Kalau karakter diskusi sekarang ini kan lebih pada diskusi yang sifatnya roasting kan. Artinya membiarkan semua kritikan itu langsung tertuju kepada objek yang dikritikkan. Nah, ini yang menjadi trending sekarang di berbagai tempat di diskusi mahasiswa ya, di mana mereka berupaya untuk kritis, vokal, dan merosting apapun yang dilakukan oleh subjek yang mereka kritisi untuk bisa hadir langsung. Nah, masalahnya di dalam konteks diskusi belakangan ini kan kita tidak tahu ya, banyak sekali kan elemen mahasiswa yang itu ikut demo dan ikut diskusi, sehingga memang diskusi roasting yang awalnya itu untuk istilahnya dalam tanda kutip ya menghakimi secara akademis berubah menjadi sebaliknya,
Ya, kita tidak bisa menyalahkan siapa yang benar dan siapa yang salah ya. Cuman dalam konteks ini kan memang ini kan narasi yang beruntun ya, seri yang beruntun sehingga menjadi efek bola salju yang ada di mana-mana, Mbak Gati. Iya, Pak Budi, apakah benar pada saat kemarin sesi diskusi itu yang berjalan adalah diskusi roasting begitu sehingga adanya yang tidak pas di sana karena tadi pun Pak Budi menyatakan bahwa adanya spanduk para mahasiswa ini di menit ke-40 naik ke atas panggung dan membawa spanduk dan tuliskan UGM menolak pengkhianatan reformasi di situ. Nah, seperti apa dialog yang berjalan pada saat malam waktu itu? Bahkan dialognya belum dimulai. Karena kan biasa kalau dalam sebuah acara diskusi ada pemaparan, ada presentasi. Jadi pada waktu itu memang masih tahapan kami mempresentasikan yang saya sampaikan tadi. Dan pada waktu itu menjelang adanya forum tanya jawab. Kira-kira gitu. Jadi forum tanya jawab itu nanti kemudian diharapkan dari presentasi kami dikritik di situ. Digugat di situ, dikecam di situ, dikuliti di situ. Ya. Dan kami ingin mendengarkan perspektif mereka. Tapi sebelum forum tanya jawab terjadi kan sudah ada upaya untuk melakukan penghentian pasca diskusi itu, ya. Dan kemudian pada akhirnya peserta-peserta yang duduk di kursi tidak sempat berkomunikasi apapun karena memang belum ada tahapan tanya jawabnya, begitu, Mbak. Iya. Jadi belum ada dialog sama sekali. Belum ada dialog tanya jawab. Kalau saya melihat adanya rilis yang dikeluarkan oleh mahasiswa sepak UGM bahwa di sana dinyatakan bahwa secara eksplisit kami mempertanyakan pada saat sesi itu, mempertanyakan kepada Nusron Wahid dan juga Sudaryono, apakah kalian merasa bersalah dengan kondisi Indonesia? Apakah pertanyaan itu menjadi pematik bahwa para mahasiswa ini adanya emosi? Tapi nanti ditahan terlebih dahulu jawaban tersebut, nanti kita akan saksikan setelah kumandang azan maghrib berikut ini. Tetaplah bersama kami di Antv Prime.